وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Kafi di kitab As-Salah. Yang sebelumnya kita bahas bab awqatis salah, waktu-waktu salawat, waktu-waktu salat. Kali ini di bab al-adhan. Di bab al-adhan. Al-adhan, dan itu juga kita bahas di kitab Al-Muqni' di hari Ahad di sini. Bertepatan juga dengan di kitab Al-Kafi kita bahas permasalahan al-adhan. Sama-sama penulisnya juga sama Ibnu Qudam Al-Maqdisi. Hanya di kitab Al-Kafi ini memang tingkatannya lebih tinggi dan lebih luas dibandingkan kitab Al-Muqni' yang di hari Ahad. Babul adhan, al-adhan secara bahasa dan istilah. Al-adhan, adhan secara bahasa yaitu al-i'lam. Jadi azan secara bahasa li'alam, memberitahu. Dan ada kaitan dengan uzun telinga, memberitahu ya. Secara istilah syar'i, azan itu adalah at-ta'abbudu lillahi bi al-i'lam bi huduris salati bi alfazin makhsusah. Azan adalah beribadah kepada Allah dengan memberitahu akan hadirnya salat. Hadirnya salat ini entah bisa juga masuk waktu salat atau akan ditunaikannya salat. Dan ini dengan lafal yang khusus, yaitu yang kita tahu, nanti akan kita bahas. Jadi azan itu ibadah. Azan itu ibadah. Baik azan untuk masjid, maksudnya untuk seperti musim muhsinin, atau azan ketika kita mau mendirikan salat berjamaah di safar ya. Sebelum kita lakukan azan dulu misalnya. Kalau kita mau jamaah atau jamaah takhir atau jamaah takdim, untuk berjamaah kita azan dulu, terus baru qomat 2 kali, azan sekali. Jadi kan bisa aja di jam 2 siang atau di jam 4 sore atau di jam 5 sore kita mau jamak gitu kan. Maka ini disyariatkan azan. Disyariatkan azan ya untuk salat di safar kita jika ingin berjamaah. Dan ini bukan menunjukkan masuknya waktu salat, karena sudah masuk, bukan di awal tetapi di tengah-tengah waktu salat. Ya, jadi istilah azan ini beribadah kepada Allah dengan memberitahu akan hadirnya salat, baik masuk waktu salat atau memang ingin salat fardu, dengan lafal-lafal yang khusus. Maka tidak boleh ada tambahan atau pengurangan dari lafal-lafal azan kecuali dengan dalil syar'i. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, al-adhanu masyru'un lis-salawatil khamsi duna ghairiha. Azan disyariatkan untuk salat-salat yang 5, salat fardu, tidak selainnya. Maka selain dari 5 waktu salat tidak ada syariat untuk azan. Untuk witir misalnya enggak ada syariat untuk azan. Ya, tarawih enggak ada azan. Bahkan iqamah juga enggak ada. Kemudian salat duha, salat gerhana, salat Id tidak ada azan. Tidak ada azan, tidak ada iqamah. Karena azan atau iqamah
hanya disyariatkan untuk salat-salat fardu saja. Sementara salat fardu yang disepakati ulama yakni 5 waktu salat itu ya. Wa huwa min furudil kifayah. Adzan termasuk fardu kifayah. Ini pernah kita belajar di sini, tapi kita jelaskan lagi. Fardu kifayah. Jadi hal yang wajib dari segi penunjukan kewajiban secara khusus atau secara setiap individu atau bukan, ada 2 macam. Ada fardu ain atau fardun muayyan, dan ada fardu kifayah. Fardu ain itu berarti kewajiban atas setiap dari manusia tanpa kecuali, setiap dari muslim. Ini fardu ain. Ya, seperti salat itu sendiri fardu ain. Baik. Kalau fardu kifayah itu adalah kewajiban yang jika sudah terpenuhi secara kolektif maka sisa orangnya tidak wajib lagi. Seperti adzan yang sudah kita bilang, kalau udah terdengar sebenarnya di daerah ini udah terdengar ada adzan, maka masjid lain tidak wajib adzan. Tapi jika belum ada yang adzan di waktu itu, dan itu negeri kebanyakan kaum muslimin, maka wajib ada yang adzan. Kalau enggak ada yang adzan, maka akan kena dosa itu semua. Orang-orang muslimin kena dosa, semuanya kena dosa. Jadi fardu kifayah itu kewajiban yang jika sudah mencukupi orang yang melakukannya, maka sisa orang lain tidak wajib untuk melakukannya. Contoh lain salat jenazah. Contoh lain kepengurusan jenazah dan salat jenazah. Kepengurusan jenazah fardu. Tapi fardu apa? Fardu kifayah. Tidak harus semua orang ngurus jenazah. Memandikan jenazah bahkan semakin banyak orang itu semakin ribet, ya enggak? Yang antum pernah mandi jenazah, makin banyak orang makin ribet kan? Semakin simpel, maka semakin simpel, maksudnya sini semakin simpel mencukupi, maka itu lebih afdal, cepat urusannya. Kata kepengurusan jenazah lebih afdal, lebih cepat, lebih afdal. Lebih cepat, lebih afdal. Apalagi kalau ini orang yang soleh. Yang mana dalam hadis kan orang yang soleh yang Allah Ta'ala ridhai itu, dia malah justru pengen cepat-cepat itu untuk dikubur, pengen cepat dan semisalnya. Bahkan di alam kuburnya pengen cepat-cepat untuk disegerakan kiamat, karena ketika di alam kuburnya itu diperlihatkan apa yang menjadi tempat kembali nanti, ya. Nah, kepengurusan jenazah fardu kifayah. Salat jenazah fardu kifayah. Harus ada yang salatin kalau dia muslim. Selama emang itu ada yang bisa menyolatin, wajib ada yang salatin. Berapa banyak orang yang salatin itu relatif. Al-muhim kalau memang sudah ada individu-individu yang bisa mensolati, maka sudah cukup, ya khalas. Ya, cukup khalas. Nah, ketika kita tahu misal di Masjid Al-Muhsinin ada jemaah atau muslim di sini yang salat, yang wafat. Kemudian udah dimandikan, kafanin dan disolatin Masjid Muhsinin. Dan kita tahu yang salat itu sudah mungkin 20 orang, ya udah cukup khalas. Dan kemudian setelah salatin ada yang mengiringi jenazah, ini juga fardu kifayah. Nah, kalau nyolatin doang enggak ada yang mau bawa ke kuburan, emang gimana cara dia sendiri gitu ke kuburan, enggak bisa. Maka harus ada yang apa? Harus ada yang mengiringi jenazah itu, mengantarkan ke pemakaman. Mengubur juga fardu kifayah. Karena enggak bisa mayit itu ngubur diri sendiri, maka dikubur, wajib fardu kifayah. Taib. Ini fardu kifayah. Artinya kalau memang sudah cukup orangnya, sisanya tidak fardu lagi. Tapi kalau mau ikut nimbrung melakukan atau mensupport, maka itu sunnah. Maka seperti juga dengan apa? Dengan adzan. Fardu kifayah li'annahu min sya'airil islamil zahirah, karena adzan termasuk syiar-syiar Islam yang zahir. Ya, adzan termasuk syiar Islam yang zahir. Syiar yaitu membuat orang itu tahu tentang Islam ini dengan adzan. Falam yajuz ta'tiluhu kal jihad, maka tidak boleh meniadakannya sebagaimana juga jihad. Fa in ittafaqa ahlu baladin ala tarkihi qutilu alaihi. Jika
penduduk suatu negeri dari kalangan kaum muslimin itu sepakat untuk tidak mau azan, maka diperangi. Penduduk ini diperangi. Ya, ini penduduk muslim. Kalau misalnya penduduknya isinya orang-orang kafir, orang muslim, itu beda lagi hal. Misal antum di negeri Perancis misalnya, di suatu daerah nggak ada yang azan, ya karena mereka non muslim. Antum azan, fadhal. Apakah harus azan keras-keras pakai speaker? Ya kalau nggak ada orang Islam, ya nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting antum azan untuk diri antum sendiri atau keluarga. Tapi kalau misalnya daerah Jatisari, ya sepakat kelurahan Jatisari tidak mau ada yang azan, ya maka ini diperangi oleh waliul amri, ya. Oleh amri muslim setempat, ya. Kemudian wa in adzana wahidun fil misri asqata al fardu an ahlih. Jika ada seorang dalam suatu daerah azan, udah ada yang azan, maka kewajiban itu gugur terhadap gugur daripada para penduduk daerah itu. Misr di sini bukan Mesir. Misr ini jamaknya adalah amsar, dan dia artinya daerah, kampung, suatu daerah kayak Jatisari kayak gini, daerah yang bisa tercakup untuk bisa didengar azan. Ya kalau misalnya ya wahana, daerah wahana misalnya, ya masjid yang di blok berapa itu jauh sekali, yang blok awal-awal itu misalnya, itu kan kayak sampai sini udah gak kedengeran, ya. Kemudian masjid yang sana, masjid di atas nggak ada yang azan, maka ini diperangi ini. Ya. Tapi kalau udah ada satu yang azan dan kedengeran, maka khalas, cukup. Maksudnya cukup di sini, cukup kewajibannya. Kalau muhsinin mau azan juga, maka sunnah. Wala yujzi'ul adhanu qabla al-waqt. Tidak mencukupi azan sebelum waktunya. Jadi kalau ada yang azan padahal belum waktunya, maka ini tidak cukup. Di antara contoh, subuh 2 kali azan. Betul. Ini syariat. 15 menit sebelum waktu subuh ada yang azan pertama. Tapi waktu subuhnya apakah harus ada azan? Harus ada yang azan. Gak bisa 15 menit sebelum subuh ada azan untuk membangunkan orang qiyamul lail dan persiapan salat subuh. Oke, boleh. Tapi pas masuk waktu subuh nggak ada yang azan. Maka ini nggak cukup. Wajib sini ada yang azan. Kecuali kalau di tempat lain udah azan, ya, di masjid lain yang dekat udah azan. Tapi ini wajib azan. Ya, karena la yujzi'ul adzanu qabla al-waqt. Azan sebelum waktunya itu enggak mencukupi untuk disebut azan di waktunya. Li'annahu la yahsulul maqsudu bih. Karena azan sebelum waktunya itu tidak terwujud tujuan dalam azan, itu enggak terwujud. Kan tujuan azan supaya apa? Supaya orang tahu ini masuk waktu, ini antara tujuannya. Lah ini belum masuk waktu, dia udah azan. Udah saya azan aja dulu. Ya, ntar gampang lah pas waktu. Enggak bisa. Ya, enggak mencukupi. Illal fajr, kecuali fajar. Fa innahu yujzi'ul adzana laha ba'da nisfil lail. Sesungguhnya azan subuh, azan fajar itu sah untuk yaitu setelah nisfil lail, setelah setengah malam kedua atau setengah malam kedua. Maksudnya gini, seseorang ketika dia azan subuh, ya azan subuh, maksudnya subuh azan pertama, dia sah sebagai azan subuh walaupun belum masuk waktu subuh di durasi nisf lail, setengah malam. Nisf lail, setengah malam. Tetapi nanti ada azan lagi pas waktu subuh. Ya, artinya azan sebelum subuh ini sah sebagai azan. Ya, sah sebagai azan, ternilai ibadah. Azan subuhnya juga ada. Tapi kalau azan lainnya di waktu lain, di misalnya zuhur, asar, maghrib, isya, sebelum waktunya, maka ini tidak sah sebagai azan. Tidak sah sebagai azan dan tidak boleh, bahkan bisa memanipulasi orang.
15 menit sebelum zuhur dia azan duluan supaya orang-orang bersiap-siap, maka ini enggak boleh. Bagaimana dengan Jumatan yang ada 2 azan? Jumatan yang ada 2 azan, ada 2 pendapat ulama. Ulama pertama berpendapat bahwasanya 2 kali azan ini, azan pertama adalah azan sebelum sebelum waktu masuknya salat. Ya. Azan kedua ketika sudah masuk waktu salat. Itu pertama. Pendapat kedua, azan 2 kali ini adalah azan pertama pas sudah masuk waktu salat zuhur. Azan kedua Jumatan yaitu ya jedanya setelahnya. Mana yang lebih sahih? Yang lebih sahih adalah yang pertama. Bahwasanya 2 kali azan Jumatan, azan pertama itu beberapa jeda sebelum waktu zuhur. Karena tujuan adanya azan pertama untuk orang-orang bersiap-siap. Maka di sini dikecualikan berarti 2. Dikecualikan di 2 konteks. Azan sebelum waktunya boleh di 2 konteks. Pertama, sebelum subuh, dan dikatakan di sini ba'da nisfil lail. Waktu azan pertama sebelum subuh itu durasi boleh di setengah malam kedua sampai subuh kapanpun antum mau azan itu. Kadang ada yang azan jam 3. Ya, baru subuh padahal jam setengah 5 misalnya. Ya, azannya jam 3 yang pertama, maka itu boleh. Atau jam 2 karena ini setengah malam kedua ya. Tetapi ini gharib karena ya kalau ada misalnya muhsinin azan jam setengah 2, apa tanggapan warga kira-kira? Gharib, ini kebangetan ini jam segini azan ya. Itu gak bisa secara urufnya, tapi walaupun secara syar'inya dikatakan di sini bisa. Itu. Yang kedua, azan sebelum Jumatan. Azan pertama Jumatan, maka itu sah sebagai azan karena ada salafnya itu Utsman bin Affan menentukan itu. Maka satu azan sebelum masuk waktu Jumatan ini diperbolehkan dan sah sebagai azan. Liqauli Nabi SAW, karena perkataan Nabi SAW, inna bilalan yu'adzinu billailin. Bilal azan di malam hari. Fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Maktumin. Maka ketika Bilal azan di malam hari, boleh kalian makan, boleh kalian minum sampai Abdullah bin Ummi Maktum itu azan. Nah, di sini ya para ulama kemudian akan menyimpulkan waktu sahur itu kapan lebih tepatnya. Ya, inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Bilal azan di malam hari. Kalau di pemahaman sini bahwasanya di waktu azan subuh pertama itu boleh di setengah malam kedua. Setengah malam kedua berarti jam setengah 12-an, jam 12-an sampai terus-terusnya ya. Itu kan separuh malam kedua. Nah, maka berangkat dari ini sebagian ulama berpendapat bahwa waktu sahur itu adalah nisful lail ats-tsani. Separuh malam kedua itu waktu sahur. Karena adanya azan ini. Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu. Bilal azan di malam hari. Malam hari maksudnya adalah bukan di waktu normalnya Isya. Dan waktu normalnya Isya itu ya dari awal waktu Isya sampai malam setengah malam. Setengah malam. Adapun sisanya itu waktu yang bukan tepat untuk salat Isya walaupun sah. Ya, maka di sini dipahami bahwasanya fakulu washrabu, makanlah minumlah, ini kan berkaitan dengan masalah sahur dan puasa. Makanlah oleh kalian dan minumlah oleh kalian hatta yu'adzina Ibnu Maktum, sampai Abdullah bin Ummi Maktum itu azan. Maksudnya Abdullah bin Ummi Maktum azan ketika masuk waktu salat subuh. Kalau mengacu pada pemahaman ini berarti waktu sahur adalah separuh kedua malam sampai masuk waktu subuh beneran itu. Nah, ulama lain berpendapat bahwasanya maksud dari Bilal adzan di sini di sepertiga malam terakhir, sehingga waktu sahur hakikatnya adalah sepertiga malam terakhir. Nah, ini perbedaan pendapat di antara ulama.
Jadi kalau misalnya antum makan, nah ini makan malam ya. Kalau makan malam jam 10 sepakat kita itu bukan sahur. Sepakat. Tapi kalau makan malam antum jam 1 atau jam setengah 1, maka ini ya mengacu pada perbedaan pendapat ulama di sini. Kalau antum ikut ulama yang berpendapat bahwasanya waktu sahur itu separuh malam kedua sampai subuh, maka berarti sahurnya antum jam setengah 1 malam itu termasuk sahur. Tapi kalau antum pakai pendapat bahwasanya sepertiga malam terakhirlah waktu sahur, maka antum belum dikategorikan sahur jam setengah 1. Ya, karena sahurnya mulai kalau sepertiga malam terakhir berarti jam setengah 2 gitu. Nilainya bukan nilai sahur, walaupun puasanya tetap sah gitu. Ya, karena sahur ada faedah dan fadilah tersendiri. Ya. Taib, ini azannya Abdullah bin Umi Maktum, azan di waktu salat subuh. Wali'annahu waqtun naumi fayahtaju ila at-ta'dhin qabla al-waqt. Karena subuh itu, azan pertama subuh itu di waktu orang-orang tidur, maka membutuhkan azan sebelum waktunya, liyan tabihan naimu wa yata'ahhabu lis-salati. Untuk supaya apa? Supaya orang yang tidur itu berintibah, yaitu waspada dan mengetahui, terusnya terjaga dan bersiap-siap untuk solat. Bi khilafi sairis salawat, berbeda dengan solat-solat lainnya. Wala yu'adzanu qabla al-waqt illa man yattakhidhu 'adatan li alla yaghurran nas. Ya, di sini tidak boleh untuk azan sebelum waktunya, kecuali kalau itu sudah menjadi kebiasaan, ya, agar orang-orang tidak terpedaya. Wa yakunu ma'ahu man yu'adzinu fil waqt, dan hendaknya bersamanya itu ada orang yang juga mengadzani di waktunya, seperti perbuatan Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum. Ya, tapi pada asalnya nggak boleh azan sebelum waktunya. Kalau dikecualikan di sini oleh Ibnu Qudamah, kecuali kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan. Ya, misal asar, ada suatu daerah yang asarnya itu orang-orang pasti lelap tidur. Ya, maka dibuatlah azan pertama asar. Dibuat azan pertama asar karena orang-orang itu tidur lelap banget kalau asar. Dan dijadikan rutinitas supaya orang-orang rutin terbangun. Ini maksudnya. Tapi ada yang azan asar juga jadi 2 kali. Hanya hal seperti ini tidak ada contohnya, sebaiknya jangan ya. Wala yajuzu taqdimul iqamati 'alal waqti, dan tidak boleh mendahulukan iqamah dari waktunya, li'annaha turadu liftitahi shalah wala tuftatahu qabla al-waqt. Tidak boleh qomat itu didahulukan sebelum waktu qomat, sebelum waktu salat, maaf. Ya, nggak bisa. Nih kalau ini nggak boleh, secara total nggak boleh, nggak bisa antum qomat sebelum waktunya, nggak bisa. Ya, qomat sebelum waktunya, nggak bisa. Ya, misalnya azan pertama ya Jumatan, ya. Atau bukan azan pertama Jumat, azan pertama subuh. Kapan azan pertama subuh? Jam 3 pagi. Oke, boleh. Belum masuk waktu subuh, ada yang qomat. Loh, gimana nih? La yajuzu taqdimul iqamati 'alal waqt. Enggak boleh mendahulukan qomat dari waktu salat, enggak boleh, enggak bisa. Kenapa? Karena iqamah itu li'annaha turadu li iftitahis shalah. Qomat itu kan ditujukan untuk apa? Membuka salat, dan ini belum masuk waktu salat, gimana mau qomat? Wala tuftatahu qabla al-waqt. Salat itu tidak bisa dibuka sebelum waktunya, nggak bisa dilakukan sebelum waktunya. Maka nggak boleh qomat iqamah sebelum waktu salat. Tapi kalau misalnya nih ya, azan subuh pertama jam 4. Kita kan masuk waktu subuh kita jam 4:38 sekitar itu. Nah, qomat kemudian azan pertama jam 4.
Terus sempat orang udah mulai berdatangan kan walaupun belum masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat sholat subuh jam 4 lewat 38 misalnya. Masuk jam berapa? Jam 4 lewat 39 ya sekitar itu. Tapi nggak ada yang azan. Nggak ada yang azan di muslimin. Jam 4 lewat 45 terus qomat. Gimana? Sah atau tidak? Boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena dianggap tadi sudah ada azan subuh, yaitu azan pertama subuh. Walaupun sebaiknya azan kedua ada, yaitu di waktu subuh. Tapi kalau dia qomat di waktu sholat maka boleh. Dia qomat di waktu sholat maka dia boleh. Yang penting di waktu sholat. Jangan qomat sebelum waktu sholat. Ya. Kecuali jamak takdim. Kecuali jamak takdim maka boleh di sebelum waktu sholat. Itu boleh. Kayak gimana gambarannya? Antum pengen sholat zuhur dan asar. Tapi di waktu zuhur pengen sholat zuhur dan asar. Jamak sholat zuhur dan asar. Di waktu zuhur jamak takdim. Maka bareng-bareng nih. Kan itu sekali azan 2 kali qomat. Qomat pertama untuk sholat zuhur. Habis qomat sholat zuhur. Selesai sholat zuhur di waktunya, kemudian bangkit lagi, qomat lagi, Allahu Akbar untuk sholat asar. Maka ini berarti qomat sebelum waktu asar untuk sholat asar. Maka ini nggak apa-apa karena namanya juga pengen menjamak takdim. Begitu juga jamak takdim maghrib dan isya. Kalau misalnya antum pengen sholat isya di waktu maghrib karena jamak, maka ya lakukan dan qomat sebelumnya, nggak apa-apa. Karena ini dalam konteks jamak maka boleh yang seperti ini. Adapun bukan dalam konteks jamak maka tidak ada qomat untuk sholat sebelum waktunya. Taib.